Selamat datang di Bicara Saham. Saya Ale. Di channel ini, kita akan belajar bersama tentang berbagai berita, analisa, serta tips dan trik dari pasar modal yang mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di video kali ini, kita akan mengulas kasus yang tengah menjadi sorotan publik. Komisi Pemberantasan Korupsi baru saja menetapkan 6 tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa fiktif di PT Telekomunikasi Indonesia. Berita ini tidak hanya menghebohkan, tetapi juga menimbulkan banyak pertanyaan. Siapa saja mereka? Dan bagaimana dampaknya terhadap perusahaan raksasa ini? Kasus ini mencuat ke permukaan ketika KPK mengumumkan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan perangkat IT di PT Telkom pada tahun 2017 sampai dengan 2018. Ada 6 tersangka yang ditetapkan. Hingga kini, identitas lengkap dan peran mereka dalam kasus ini masih menjadi misteri. Sobat, jangan kemana-mana. Kita akan mengupas tuntas bagaimana kasus ini bisa terjadi dan apa saja langkah-langkah yang telah diambil oleh KPK dalam menyelidiki dugaan korupsi yang diduga merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Sebagai informasi, KPK sedang mengusut 2 kasus besar di PT Telkom. Kasus pertama adalah dugaan pengadaan barang dan jasa fiktif yang menyeret 6 orang. Sementara kasus kedua terkait pengadaan dan penyediaan financing untuk proyek data center di anak perusahaan Telkom, PT Sigma Cipta Caraka. Nah, sobat investor, pertanyaannya sekarang, bagaimana bisa proyek sebesar ini dijalankan tanpa ketahuan? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Kita akan coba merangkai puzzle ini bersama-sama, jadi pastikan untuk terus menonton. Dalam keterangan resmi, juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan bahwa penyidikan masih berlangsung dan pihaknya belum dapat membeberkan peran masing-masing tersangka. Namun, yang pasti, dugaan korupsi ini tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap BUMN seperti Telkom. Beralih ke sisi PT Telkom, bagaimana respons perusahaan? VP Corporate Communication Telkom, Andri Herawan Sasoko, menjelaskan bahwa kasus ini berawal dari audit internal yang dilakukan oleh PT Telkom Group sendiri. Sebuah audit internal yang justru mengungkap kebobrokan di dalam tubuh perusahaan. Menurut Andri, Telkom berkomitmen penuh untuk menjalankan prinsip good corporate governance dan bersikap kooperatif dalam proses hukum ini. Ini adalah bagian dari upaya Telkom dalam program bersih-bersih BUMN, ungkapnya. Lalu, apa dampaknya terhadap kinerja perusahaan di masa depan? Tentu, kasus ini menjadi ujian besar bagi Telkom. Bukan hanya dari sisi hukum, tetapi juga bagaimana mereka mempertahankan kepercayaan dari pelanggan dan investor. Bagaimana pandangan sobat? Apakah Telkom mampu melewati badai ini? Kita juga harus mengingat bahwa Telkom bukanlah satu-satunya BUMN yang sedang berjuang membersihkan namanya dari berbagai dugaan korupsi. Ini menjadi refleksi bagi kita semua tentang betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas di setiap level manajemen. Sobat, dalam situasi seperti ini, apa yang bisa kita pelajari? Tentu saja, pentingnya pengawasan dan audit yang ketat di setiap level, mulai dari direksi hingga ke bawah. Ini bukan sekadar soal angka di atas kertas, tetapi juga soal integritas. Bagi sobat yang sedang bekerja di BUMN atau perusahaan besar lainnya, video ini menjadi pengingat penting. Jangan sampai kita terlena dengan kekuasaan dan posisi yang ada. Ingat, kepercayaan publik adalah aset terbesar yang harus dijaga. Jika sobat berpikir kasus ini tidak akan berdampak besar, pikirkan lagi. Skandal seperti ini bisa menghancurkan reputasi yang telah dibangun selama puluhan tahun. Telkom harus segera mengambil langkah strategis untuk meminimalisir dampak buruknya. Mari kita bicara tentang dampak langsungnya. Harga saham PT Telkom bisa saja terpengaruh oleh berita ini. Apakah sobat berinvestasi di saham Telkom? Pastikan sobat selalu mengikuti perkembangan kasus ini dan dampaknya terhadap pasar. Lebih jauh lagi, kita harus bertanya, apakah kasus ini akan mempengaruhi rencana jangka panjang Telkom? Apakah mereka masih bisa menjalankan berbagai proyek strategis lainnya? Ini menjadi pertanyaan penting yang harus segera dijawab oleh manajemen Telkom. Selain itu, kita juga perlu melihat bagaimana KPK akan menangani kasus ini hingga tuntas.
Apakah akan ada tersangka baru? Apakah kasus ini akan membuka pintu untuk pengungkapan korupsi lainnya di BUMN? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu kita perhatikan bersama. Dalam beberapa bulan ke depan, kita akan melihat bagaimana proses hukum berjalan. Apakah para tersangka akan segera diadili? Bagaimana nasib mereka? Ini adalah proses yang tentu saja akan menarik untuk kita ikuti. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari PT Telekomunikasi Indonesia saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat nggak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham lainnya. Di sisi lain, sobat investor, mari kita lihat lebih dalam ke laporan keuangan terbaru PT Telkom. Ternyata, ada penurunan signifikan dalam aset perusahaan. Pada bulan Juni 2024, total aset Telkom tercatat sebesar 285,9 triliun rupiah. Sekilas, angka ini masih tampak besar. Namun jika kita bandingkan dengan akhir tahun 2023 yang mencapai 287 triliun rupiah, ada pengurangan sekitar 1 triliun rupiah. Apa yang sebenarnya terjadi? Tentu saja, penurunan aset ini menimbulkan pertanyaan besar. Bayangkan, 1 triliun rupiah lenyap dari neraca hanya dalam waktu 6 bulan. Bagaimana ini bisa terjadi di perusahaan sebesar Telkom? Namun, bukan hanya aset yang mengalami penurunan. Ekuitas perusahaan juga menunjukkan tren yang sama. Di akhir Desember 2023, ekuitas Telkom tercatat sebesar 156,5 triliun rupiah, tetapi angka ini menurun menjadi 147,2 triliun rupiah pada Juni 2024. Penurunan sebesar lebih dari 9 triliun rupiah ini tentu mengundang banyak spekulasi. Sobat, coba bayangkan dampak dari penurunan ekuitas ini. Tidak hanya menggerogoti kekuatan finansial perusahaan, tetapi juga bisa memengaruhi persepsi investor dan pasar. Apakah ini pertanda bahwa ada masalah yang lebih besar yang belum terungkap? Rasa penasaran ini tentu membuat kita ingin terus mengikuti perkembangan lebih lanjut. Sobat investor, seiring dengan penurunan aset dan ekuitas, ada satu lagi angka yang patut kita cermati, liabilitas Telkom. Dalam 6 bulan pertama tahun 2024, liabilitas perusahaan ini melonjak dari 130,4 triliun rupiah pada Desember 2023 menjadi 138,7 triliun rupiah di bulan Juni 2024. Kenaikan yang signifikan ini jelas menimbulkan banyak tanda tanya. Apa yang menyebabkan peningkatan beban keuangan ini? Apakah ini pertanda ada tekanan finansial yang belum terungkap sepenuhnya? Kenaikan liabilitas hampir 8,3 triliun rupiah ini bukanlah angka yang kecil. Di balik angka ini mungkin terdapat strategi atau keputusan yang diambil manajemen dalam upaya untuk mempertahankan atau mengembangkan perusahaan di tengah badai yang sedang melanda. Tetapi, apakah strategi ini akan berhasil atau malah memperburuk situasi? Namun, di balik semua tantangan ini, ada secercah cahaya. Pendapatan Telkom ternyata mengalami kenaikan tipis sebesar 2,4% pada semester pertama 2024. Dari 73,4 triliun rupiah di pertengahan 2023, pendapatan ini naik menjadi 75,2 triliun rupiah. Kenaikan ini mungkin tampak kecil, namun di tengah segala masalah yang dihadapi, ini bisa menjadi sinyal positif. Tapi, apakah kenaikan ini cukup untuk menutupi kerugian lainnya? Ataukah ini hanya sekadar fata morgana di tengah gurun masalah yang lebih besar? Sobat, setiap angka dalam laporan keuangan ini bagaikan petunjuk dari puzzle yang lebih besar. Bagaimana bisa pendapatan naik, namun liabilitas dan ekuitas memperlihatkan tren yang mengkhawatirkan? Apakah ini indikasi bahwa perusahaan sedang menghadapi masalah likuiditas atau cash flow yang serius? Kita semua pasti ingin tahu, kemana arah Telkom selanjutnya? Mungkinkah ada strategi besar yang sedang dipersiapkan oleh manajemen untuk mengatasi segala tantangan ini? Atau justru ada masalah yang lebih kompleks yang belum terungkap ke publik? Sobat investor, di tengah berbagai angka yang mencengangkan ini, ada satu lagi data yang perlu kita telah lebih dalam,
beban operasi Telkom yang mengalami peningkatan. Dari 19,1 triliun rupiah di Juni 2023, beban ini naik menjadi 19,4 triliun rupiah pada Juni 2024. Mungkin Anda bertanya-tanya, apa yang memicu kenaikan beban operasi ini? Apakah ada biaya tak terduga yang harus ditanggung perusahaan? Atau ada pengeluaran besar yang mendadak membebani operasional Telkom? Beban operasi yang meningkat seringkali menjadi sinyal adanya tekanan di dalam perusahaan. Bayangkan, di tengah penurunan ekuitas dan kenaikan liabilitas, Telkom harus menghadapi beban operasional yang semakin tinggi. Apakah ini akan berujung pada penghematan besar-besaran? Atau malah memaksa Telkom untuk mengambil keputusan drastis lainnya? Pertanyaan ini tentu saja membuat kita semakin ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, sobat, dampak dari kenaikan beban operasi ini sangat terasa pada laba usaha perusahaan. Laba usaha Telkom menurun dari 23 triliun rupiah pada Juni 2023 menjadi 21,6 triliun rupiah di pertengahan 2024. Penurunan ini mungkin tampak tidak terlalu besar, tetapi dalam dunia bisnis, selisih sebesar 1,4 triliun rupiah bisa menjadi pembeda antara sukses dan krisis. Laba usaha yang menurun mengindikasikan bahwa efisiensi operasional Telkom mungkin sedang mengalami tantangan serius. Apakah ini hasil dari meningkatnya beban operasi? Atau ada faktor lain yang ikut bermain? Mengapa sebuah perusahaan sebesar Telkom, dengan segala sumber daya dan pengalaman, justru mengalami penurunan dalam kinerja operasionalnya? Sobat, inilah saat-saat di mana setiap keputusan manajemen menjadi sangat krusial. Bagaimana Telkom akan merespon tantangan ini? Apakah akan ada restrukturisasi besar-besaran? Ataukah kita akan melihat Telkom melakukan langkah-langkah strategis lainnya untuk memulihkan laba usahanya? Tetap bersama kami, karena kita akan terus mengawal dan menganalisis setiap langkah yang diambil Telkom dalam menghadapi situasi ini. Sobat investor, ketika kita menelusuri lebih dalam, ada lagi satu fakta yang menambah kompleksitas situasi Telkom saat ini, biaya pendanaan yang meningkat. Dari 2,2 triliun rupiah di pertengahan 2023, biaya ini naik menjadi 2,4 triliun rupiah pada pertengahan 2024. Peningkatan ini mungkin terlihat kecil, namun dalam konteks beban keuangan yang terus bertambah, hal ini menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah Telkom sedang menghadapi tantangan dalam pembiayaan utangnya? Atau ada investasi besar yang harus dibiayai dengan dana tambahan? Biaya pendanaan yang meningkat seringkali menandakan bahwa perusahaan sedang memikul beban bunga atau kewajiban lainnya yang lebih berat. Apakah Telkom terpaksa mencari sumber pendanaan baru untuk menutupi kekurangan cash flow? Jika iya, apa dampaknya terhadap stabilitas keuangan perusahaan dalam jangka panjang? Sobat, kita semua ingin tahu bagaimana Telkom akan mengelola situasi ini ke depannya. Namun, di tengah segala peningkatan biaya ini, ada satu hal yang justru mengalami penurunan, yaitu pajak penghasilan yang harus dibayar Telkom. Dari 4,1 triliun rupiah pada pertengahan 2023, pajak penghasilan ini turun menjadi 4 triliun rupiah di pertengahan 2024. Penurunan ini mungkin terlihat sebagai kabar baik, tetapi apakah benar demikian? Ataukah ini justru mencerminkan penurunan dalam profitabilitas perusahaan? Pajak penghasilan yang menurun biasanya terkait dengan penurunan laba bersih. Apakah ini pertanda bahwa Telkom sedang berjuang untuk mempertahankan margin keuntungan di tengah segala tantangan yang ada? Sobat, bayangkan, perusahaan sebesar Telkom yang biasanya kokoh, kini harus menghadapi realitas yang mungkin tidak diinginkan oleh banyak pihak. Bagaimana ini akan mempengaruhi kinerja Telkom di masa depan? Dengan semua data ini, satu hal menjadi jelas. Telkom sedang berada di persimpangan jalan yang krusial. Bagaimana perusahaan ini akan menavigasi melalui badai yang sedang melanda? Apakah mereka akan berhasil bertahan dan keluar lebih kuat? Atau justru menghadapi tantangan yang lebih besar lagi di masa mendatang? Sobat investor, seakan belum cukup dengan semua angka yang kita bahas sebelumnya, ada satu lagi kenyataan yang harus dihadapi Telkom, penurunan laba periode berjalan. Dari 16,8 triliun rupiah pada pertengahan tahun 2023, laba ini menyusut menjadi 15,4 triliun rupiah di pertengahan 2024.
Penurunan yang cukup signifikan ini tentu saja mengundang berbagai spekulasi. Apa yang menyebabkan laba Telkom terus tergerus? Apakah ada faktor eksternal yang belum terungkap? Ataukah ini sepenuhnya akibat dari tantangan internal yang tak terhindarkan? Laba periode berjalan merupakan salah satu indikator kesehatan finansial sebuah perusahaan. Ketika angka ini menurun, hal ini dapat mencerminkan berbagai isu yang terjadi di dalam perusahaan. Sobat, bayangkan 1,4 triliun rupiah menguap dalam waktu 6 bulan. Ini bukan sekadar angka, tetapi bisa jadi sebuah cerminan dari tekanan yang semakin berat yang dihadapi Telkom. Apakah ini sinyal bahwa perusahaan sedang berada di bawah bayang-bayang krisis? Namun, cerita ini belum selesai. Sobat, kita juga harus melihat net profit margin Telkom yang tercatat sebesar 15,6% berdasarkan data semester pertama 2024. Net profit margin adalah salah satu metrik yang paling penting dalam menilai efisiensi operasional dan profitabilitas sebuah perusahaan. Tapi, apakah angka 15,6% ini cukup tinggi untuk mempertahankan posisi Telkom di tengah persaingan yang semakin ketat? Ataukah ini justru mengindikasikan bahwa margin keuntungan Telkom semakin tergerus oleh berbagai beban yang terus bertambah? Net profit margin yang tidak cukup kuat bisa menjadi sinyal bahwa perusahaan harus berusaha lebih keras untuk menjaga profitabilitasnya. Dengan penurunan laba periode berjalan, kita harus bertanya-tanya, apakah Telkom masih memiliki ruang untuk berinovasi dan berinvestasi jangka panjang? Atau apakah mereka harus fokus pada efisiensi dan pemangkasan biaya untuk menjaga stabilitas keuangannya? Sobat investor, disinilah kita harus mempertanyakan arah yang akan diambil Telkom ke depannya. Akankah mereka mampu memutar balik keadaan dan kembali ke jalur pertumbuhan? Ataukah kita sedang menyaksikan titik balik yang akan mengubah wajah Telkom selamanya? Perjalanan ini masih panjang, dan kita akan terus memantau setiap langkah yang diambil oleh Telkom dalam menghadapi tantangan yang ada. Jangan lewatkan update selanjutnya, karena kami akan terus menghadirkan analisis yang mendalam dan terkini untuk Anda. Sobat investor, di tengah berbagai angka yang telah kita bahas, ada dua metrik penting lainnya yang perlu kita soroti, Return on Assets dan Return on Equity Telkom. Berdasarkan data semester pertama 2024, ROA Telkom tercatat sebesar 8,2%. Angka ini memberikan gambaran seberapa efisien Telkom dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Namun, apakah 8,2% ini cukup untuk menunjukkan bahwa aset-aset perusahaan digunakan dengan optimal? Atau justru ada aset yang kurang produktif di tengah tantangan finansial yang sedang dihadapi? Return on Assets yang berada di angka 8,2% bisa jadi bukanlah angka yang kecil, tapi dalam konteks penurunan aset dan laba periode berjalan, kita harus bertanya-tanya, apakah ROA ini mencerminkan efisiensi yang sesungguhnya? Bagaimana Telkom akan mengoptimalkan aset-asetnya untuk mengembalikan performa keuangan ke jalur yang lebih stabil? Pertanyaan ini menggantung, menunggu jawaban dari langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh manajemen perusahaan. Selanjutnya, mari kita lihat return on equity yang tercatat sebesar 18%, berdasarkan data semester pertama 2024. ROE ini memberikan gambaran seberapa baik Telkom dalam menghasilkan laba dari ekuitas yang dimiliki. 18% mungkin terdengar mengesankan, tetapi dalam bayang-bayang penurunan ekuitas, apakah ini cukup untuk memberikan kepercayaan bagi investor dan pemegang saham? Dengan ROE sebesar 18%, kita harus mempertimbangkan, apakah Telkom mampu menjaga tingkat pengembalian ini dalam jangka panjang? Apakah perusahaan ini akan tetap menjadi pilihan menarik bagi para investor di tengah segala tantangan yang dihadapinya? Atau apakah ada risiko yang membuat ROE ini tidak bertahan lama? Pertanyaan ini tentu membuat kita semakin penasaran, karena nasib Telkom di masa depan akan sangat bergantung pada bagaimana perusahaan ini mengelola ekuitasnya. Sobat, perjalanan Telkom dalam mengarungi badai finansial ini masih jauh dari selesai. Setiap metrik yang telah kita bahas membuka pintu ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih besar dan lebih kompleks. Bagaimana perusahaan ini akan menghadapi masa depan? Apakah mereka mampu memanfaatkan setiap aset dan ekuitas dengan sebaik-baiknya untuk kembali ke jalur pertumbuhan? Sobat investor, jika sobat mengira kita sudah melihat semua aspek keuangan Telkom, tunggu dulu, ada dua indikator penting lainnya yang akan membuka perspektif baru.
Debt to Equity Ratio atau DER dan Current Ratio. Berdasarkan data terbaru, Debt to Equity Ratio Telkom berada di angka 106,5%. Ini berarti, utang perusahaan kini lebih besar dibandingkan ekuitasnya. Dalam dunia bisnis, DER yang lebih dari 100% seringkali menjadi alarm peringatan. Apakah ini pertanda bahwa Telkom sedang bergantung terlalu banyak pada utang untuk mendanai operasionalnya? Bagaimana ini akan mempengaruhi kelangsungan finansial perusahaan? Debt to Equity Ratio sebesar 106,5% bisa menimbulkan kekhawatiran bagi para investor dan analis. Sobat, bayangkan sebuah kapal besar yang harus mengarungi lautan dengan muatan yang terlalu berat. Itulah analogi yang tepat untuk menggambarkan kondisi ini. Apakah Telkom mampu menyeimbangkan antara beban utang yang besar dengan kemampuan menghasilkan laba? Ataukah ada risiko bahwa beban utang ini justru akan menarik perusahaan ke dalam masalah yang lebih dalam? Namun, itu belum semuanya. Current ratio Telkom, yang saat ini berada di angka 65,8%, juga menjadi sorotan. Current ratio yang di bawah 100% menunjukkan bahwa Telkom memiliki lebih banyak kewajiban jangka pendek dibandingkan aset lancarnya. Ini berarti, perusahaan mungkin akan menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajiban finansialnya dalam jangka pendek. Bagaimana Telkom akan memastikan bahwa likuiditasnya tetap terjaga di tengah tekanan finansial yang semakin meningkat? Current ratio yang rendah bisa menjadi sinyal bahwa Telkom harus segera mencari cara untuk meningkatkan likuiditasnya, mungkin melalui penjualan aset, pengurangan biaya, atau bahkan mencari pendanaan baru. Sobat, situasi ini tentu menambah ketegangan dalam dinamika keuangan perusahaan. Bagaimana Telkom akan menghadapi tantangan likuiditas ini? Apakah mereka memiliki rencana untuk mengatasi kekurangan ini? Atau justru kita akan melihat langkah-langkah drastis yang belum pernah terpikirkan sebelumnya? Setiap indikator yang kita bahas membawa kita pada satu kesimpulan. Telkom sedang berada di bawah tekanan yang luar biasa. Apakah mereka mampu bertahan dan bangkit kembali? Atau apakah ini akan menjadi salah satu ujian terbesar yang pernah dihadapi oleh raksasa telekomunikasi ini? Sobat investor, ada satu elemen penting yang tak boleh terlewatkan, arus kas. Berdasarkan data terbaru, arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi Telkom tercatat sebesar Rp29,6 triliun pada semester pertama 2024. Angka ini mungkin terlihat mengesankan, tetapi di baliknya, ada penurunan nilai total arus kas sebesar Rp3,7 triliun hingga akhir Juni 2024. Apa yang sebenarnya terjadi di balik angka-angka ini? Bagaimana bisa perusahaan dengan arus kas operasi yang begitu besar justru mengalami penurunan dalam total arus kasnya? Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi adalah indikator vital dari seberapa efektif sebuah perusahaan mengelola operasi bisnisnya untuk menghasilkan uang tunai. Namun, dengan penurunan nilai total arus kas sebesar Rp3,7 triliun, muncul pertanyaan yang sulit diabaikan. Kemana perginya dana sebesar itu? Apakah ini tanda bahwa Telkom harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk menutupi biaya-biaya operasionalnya? Atau apakah ada pengeluaran besar lainnya yang telah menarik arus kas perusahaan? Penurunan arus kas ini bisa menjadi sinyal bahwa Telkom sedang menghadapi tantangan besar dalam menjaga likuiditasnya. Sobat, bayangkan sebuah sungai yang alirannya semakin menyusut. Itulah yang bisa terjadi pada keuangan Telkom jika arus kasnya terus menurun. Tanpa arus kas yang kuat, perusahaan akan kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, apalagi untuk berinvestasi dalam pertumbuhan jangka panjang. Sobat, fakta bahwa arus kas Telkom mengalami penurunan signifikan hanya dalam 6 bulan pertama tahun ini tentu menambah kompleksitas situasi yang sedang dihadapi perusahaan. Apakah ini akan memaksa Telkom untuk mengambil langkah-langkah drastis seperti restrukturisasi utang atau pengurangan investasi? Ataukah ada strategi lain yang telah disiapkan oleh manajemen untuk mengatasi tantangan ini? Pertanyaan-pertanyaan ini semakin membuat kita penasaran tentang langkah apa yang akan diambil Telkom untuk menghadapi kondisi ini. Perjalanan finansial Telkom di tahun 2024 ini memang penuh dengan liku-liku. Setiap angka yang kita bahas membuka lapisan baru dari tantangan yang dihadapi perusahaan. Arus kas yang menurun hanya menambah urgensi bagi Telkom untuk segera menemukan solusi yang tepat. Bagaimana cerita ini akan berakhir?
Apakah Telkom akan berhasil bangkit dan mengembalikan stabilitas keuangannya? Tetap bersama kami, Sobat Investor, karena kami akan terus mengikuti dan menganalisis setiap perkembangan dari kisah Telkom yang semakin menarik ini. Sobat Investor, setelah kita membahas penurunan arus kas Telkom, ada dua area krusial lainnya yang perlu kita telusuri lebih lanjut. Penggunaan kas untuk aktivitas investasi dan pendanaan. Menurut data terbaru, Telkom telah menggunakan 14,2 triliun rupiah untuk aktivitas investasi pada semester pertama 2024. Angka ini mencerminkan ambisi perusahaan untuk terus berkembang dan berinovasi. Namun di balik itu, kita perlu mempertanyakan apakah investasi ini akan membawa hasil yang sepadan, terutama di tengah situasi keuangan yang penuh tantangan. Penggunaan kas sebesar 14,2 triliun rupiah untuk aktivitas investasi mungkin terdengar seperti langkah strategis untuk memperkuat masa depan perusahaan. Namun, dengan kondisi keuangan yang sedang diuji, apakah Telkom sedang bermain dengan risiko tinggi? Apakah investasi ini difokuskan pada sektor-sektor yang benar-benar akan mendongkrak pendapatan dan profitabilitas di masa depan? Atau justru ini adalah langkah yang terlalu berani di saat yang kurang tepat? Tidak hanya itu, Sobat, Telkom juga telah mengalokasikan 19,2 triliun rupiah untuk aktivitas pendanaan. Ini adalah angka yang signifikan, dan tentu saja menimbulkan pertanyaan besar. Dari mana pendanaan ini berasal, dan untuk apa dana ini digunakan? Apakah Telkom harus mengambil pinjaman tambahan, atau menerbitkan obligasi untuk memenuhi kebutuhan pendanaan ini? Dan lebih penting lagi, bagaimana ini akan mempengaruhi struktur utang perusahaan yang sudah kita ketahui mengalami peningkatan? Penggunaan kas yang besar untuk aktivitas pendanaan, di tengah tekanan keuangan yang ada, menimbulkan berbagai spekulasi. Apakah ini pertanda bahwa Telkom sedang mencoba untuk menstabilkan kondisi keuangannya dengan mengamankan pendanaan baru? Ataukah ada langkah-langkah yang belum terungkap yang sedang diambil oleh perusahaan untuk mempertahankan operasional dan likuiditasnya? Pertanyaan-pertanyaan ini menggantung, menunggu jawaban dari laporan keuangan dan strategi perusahaan yang akan datang. Setiap langkah yang diambil Telkom dalam penggunaan kasnya, baik untuk investasi maupun pendanaan, mencerminkan keputusan-keputusan kritis yang akan menentukan arah masa depan perusahaan. Di satu sisi, ini bisa menjadi langkah penting untuk mendongkrak pertumbuhan di masa depan. Namun di sisi lain, ini juga bisa memperbesar risiko jika tidak dikelola dengan hati-hati. Sobat, kita akan terus memantau bagaimana Telkom mengelola sumber dayanya di tengah badai finansial ini. Tetaplah bersama kami, karena cerita Telkom masih jauh dari selesai, dan setiap babak baru selalu menawarkan kejutan yang tidak terduga. Sobat, sampai di sini video kita kali ini. Bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan insight yang bermanfaat? Jangan mudah menyerah, dan teruslah belajar. Jika sobat memiliki pertanyaan atau ingin request topik pembahasan selanjutnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten edukasi pasar modal yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.